Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, kembali lagi di Tuan di Bumi. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang kebijakan layanan dasar di Kota Pekanbaru. Dan kita sudah mengundang para Gen Z ya di sini. Bagaimana Gen Z melihat hal ini, sahabat Green. Dan sebelumnya saya juga mau menyampaikan sebuah mungkin introduction-nya dulu kali ya. Pemerintah berkewajiban memenuhi urusan layanan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memenuhi beberapa kebutuhan pastinya. Yang mana urusan layanan dasar ini meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan masyarakat, sosial, dan banyak lagi lainnya. Nah, dalam perjalanannya, permasalahan layanan dasar muncul karena ketidakadilan, ketidakcukupan, sasaran program kerja, kebijakan anggaran yang belum tepat sasaran. Nah, talk show kali ini kita bersama sahabat Puan dan Green Radio Line akan membahas nih hasil riset sederhana yang dilakukan para mahasiswa University of Riau, Universitas Riau yang sedang melaksanakan magang juga di Fitra Riau. Oke. Nah, sahabat Green, tiga narasumber kita mungkin kita perkenalkan dulu. Di sini ada Sulastri, Mbak Sulastri ya, Kakak Sulastri, dan Kak Mela dan Kak Widya. Nah, sahabat Green, tiga dari narasumber kita saat ini seperti yang sudah dikatakan adalah Gen Z yang akan bicara tentang kebijakan layanan dasar di Kota Pekanbaru. Nah, mereka merupakan mahasiswa Universitas Riau di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, program studi pendidikan masyarakat semester 7, betul. Oke. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang nih tentang riset yang mereka lakukan, tentang bagaimana sih, apa sih yang dilakukan dalam penelitian ini, dan hal terkait. Nah, sebelumnya mungkin bisa kenalan dulu masing-masing ke interestnya dan juga tentang riset ini secara garis besar sebelum kita ke pertanyaan. Boleh? Silakan. Kalau masalah riset ini ya, kami itu mengambil isu yang ada di Kota Pekanbaru gitu. Kalau saya sendiri tentang kemiskinan, Widya tentang pendidikan, dan Mela tentang apa? Ya, oke. Oh, oke. Berarti semuanya beda-beda nih ya. Ya, tapi beda-beda. Risetnya dalam satu riset yang sama atau masing-masing punya salah satu project begitu? Satu-satu tapi saling berkaitan. Oke, dan hasil papernya, hasil risetnya menjadi satu kesatuan atau pisah-pisah? Pisah. Oh, oke, I see. Oke, nah kita mau nanya nih, kenapa sih kalian ya selaku Gen Z tertarik berbicara soal layanan dasar ini? Kayak tadi pendidikan, kemiskinan, dan responsif gender gitu. Mengapa memilih isu-isu ini? Mungkin salah satu bisa dimulai dari saya. Ya. Mungkin sebagai Gen Z itu masih awam nih soal kebijakan tentang layanan dasar gitu kan. Kurang mendengar juga gitu tentang layanan dasar, kebijakannya apa gitu, keluhannya masyarakat luas bagaimana gitu. Jadi ya kami sebagai Gen Z itu juga melihat keluhan masyarakat tuh cukup tertarik juga gitu untuk mengangkat isu ini. Oke, Gen Z ini pada kelahiran tahun berapa nih kira-kira nih sekarang yang di sini? Kalau kami berdua tahun 2003. 2003 dan 2002. Oh ya, Gen Z banget lah ya. Oke, dari concern itu. Lanjut mungkin ke Kak Widya. Oke, baik. Kalau dari saya itu isu pendidikan. Nah, saya kenapa mengambil isunya pendidikan? Karena ketertarikan saya terhadap dunia pendidikan, yang mana berdasarkan amat dari Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan bahwasannya salah satu tujuannya itu yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, namun nyatanya saat ini menurut sudut pandang saya untuk melihat kondisi dari pendidikan itu memprihatinkan. Kemudian bisa kita lihat seperti permasalahan di Kota Pekanbaru. Mulai dari infrastruktur sekolahnya, kemudian angka anak tidak sekolahnya, kemudian juga anak yang usia sekolah harus bekerja, dan mahalnya pendidikan.
Maka dari itu kita harus sadar akan pentingnya untuk memperhatikan pendidikan. Kemudian ketertarikan saya terhadap kebijakan pendidikan, karena kami yang sebagai Gen Z ini tentunya yang akan merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Tentu kami juga turut untuk melibat dalam mengawal kebijakan pendidikan seperti saat ini yang kami lakukan riset. Oke, that's good. Oke, mungkin lanjut ke Kak Mila, ya silakan. Saya kenapa tertarik gitu kan soal Gen Z gitu kan? Karena isu layanan dasar ini merujuk ke kesejahteraan masyarakat, sehingga kami minat terhadap isu-isu ini karena itu berdampak langsung kepada kehidupan kita langsung gitu. Jadi tertarik gitu kan ke layanan dasar itu seperti apa gitu kan. Dan kenapa saya mengambil isu responsif gender, karena kan kita lihat masih terjadinya ketidaksetaraan gender dalam pembangunan, masih ada diskriminasi terhadap perempuan, kelompok rentan gitu kan, dan kekerasan seksual dan kekerasan anak itu masih terjadi di Kota Pekanbaru. Jadi saya ingin melihat riset ini, apakah kebijakan ini sudah memperhatikan gender di dalamnya. Bahwasanya kan kita tahu nih, gender itu tidak hanya perempuan saja, tapi laki, anak, difabel, dan lansia itu termasuk di dalam gender. Oke, jadi kawan-kawan di sini sudah melakukan riset di berbagai bidang yang berbeda tadi ya. Tapi kita mau penasaran dong, apakah sebelum melakukan riset ini kawan-kawan sudah ada experience atau pengalaman sebelumnya melakukan riset serupa? Belum sih. Oke, berarti ini pertama kali ya. Nah, karena pertama kali, boleh tahu nggak ini inisiatif siapa di awalnya, dan juga mungkin ada pertolongan dari mana gitu loh selama riset, ada bimbingan siapa begitu? Saya menjawab ya Kak. Ya, silakan. Kalau kami kan namanya mahasiswa FKIP nih, guru keguruan kan Kak. Jadi karena magang di Fitra Riau, kami ditugaskan bahwasanya akhir tugas dari magang ini nanti adalah riset ini. Jadi kami disuruh melihat apa sih isu-isu di Pekanbaru ini yang lagi trending gitu. Jadi kami melihat masalah-masalah di Pekanbaru ini apa. Jadi itu nanti hasil akhir kami dari magang ini. Jadi orang Fitra Riau yang membimbing kami Kak, serta membantu kayak misalnya ada kayak surat untuk ke dinas gitu Kak, atau data-data dari APBD gitu, sumber-sumber perda gitu. Oh iya, karena dari risetnya menggunakan data-data langsung begitu ya, data primer seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada tanggapan juga? Sama sih Kak, sama Mela gitu, dengan dukungan Fitra Riau gitu kan. Kami ini sebelumnya kan nggak pernah ini meriset gitu, jadi dikasih tahu lah di Fitra Riau nih gimana cara meriset dari awal, pengumpulan data itu, nyari-nyari berita juga kan Kak, biar valid gitu kan, apakah betul di Kota Pekanbaru ini itu terjadi loh isu itu gitu. Oke, dan pemilihan topiknya seperti apa? Saya pengen tahu dong. Kan di sini beda-beda ya, ada pendidikan, kemiskinan, dan responsif gender gitu. Apakah itu juga diawali interest masing-masing? Mungkin ada yang interest di isu ekonomi, sosial begitu. Pastinya karena melihat ini kan apa sih masalah ini, kalau saya memang dari pribadi itu lebih tertarik memang pada perempuan, karena kan kita di kampus juga ada terjadinya gitu, jadi melihat ya udahlah ngambil isu ini aja gitu, ini lagi trending. Kalau saya kan soal kemiskinan kan Kak. Jadi di sekitar saya ini, apalagi saya penerima KIP kuliah gitu kan, ada kawan-kawan itu ada yang nggak dapat beasiswa gitu, padahal dia sangat membutuhkan sekali gitu juga. Terus di masyarakat lainnya tuh seperti kayak rumah tidak layak huni juga ada gitu. Jadi mereka tuh tidak dapat bantuan gitu dari pemerintah Kak, gitu. Oke, menarik. Iya, Widya gimana? Nah, kalau dari Widya karena itu Kak, ketertarikan akan pendidikan, apalagi kita lihatlah sekarang nih kayak anak-anak itu yang di jalanan kan usia sekolah ya, tapi mereka dipekerjakan yang seharusnya mereka itu mendapatkan pendidikan, sedangkan saat ini kan di kota, yang namanya orang kota
pendidikan aksesnya oke dong dibandingkan sama orang daerah gitu kan. Jadi kayak sangat disayangkan gitu kalau anak-anak usia sekolah itu bekerja. Jadi bagaimana caranya gitu dari pemerintah gitu. Oke, oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apa yang dilakukan nih sebagai langkah awal pas pertama-tama melakukan riset ini? Apa yang dilakukan? Upaya yang dilakukan, apakah pengumpulan data atau seperti apa? Iya, seperti yang tadi saya bilang, itu kan dari awal kan pengumpulan data, itu mencari-cari isu atau berita gitu, benar nggak isu itu ada, terus kami olah tuh datanya kan Kak, kami buat grafik, kami mulai dari data-data APBD gitu, kami olah gitu jadi grafik gitu, terus kami juga merangkum gitu beberapa kata-kata gitu yang mendukung isu itu gitu. Di gimana? Dideskripsikan grafik dari grafik itu, kan dia berbentuk anggaran gitu kan Kak. Terus dari anggaran kami bentuk ke grafik, dan dari grafik itu kami ceritakan, deskripsikan tentang grafik itu. Oke, naratifnya ya, dibuat naratifnya. Dan kami pun tuh bersumber APBD-nya tuh Kak dari tahun 2022 dan 2023. Oh, berarti risetnya ini hanya kisaran 2022 dan 2023 ya datanya. Oh, oke. Nah, kita ada pertanyaan lagi. Nah, kawan-kawan di sini kan bagaimana sih teman-teman itu memvalidasi riset yang sedang dilakukan, terlebih dengan kapasitas masing-masing sebagai mahasiswa. Dan tadi juga udah bilang kan, this is the first time, pertama kali. Gimana memvalidasi hasil risetnya? Validasi itu Kak, kami kan udah buat nih hasil separuh, kayak misalnya dari grafik itu kan nanti dicek lagi sama pamong kami Kak tuh benar atau enggak. Dan juga kalau saya sendiri kan dinas responsif gender nih, saya tuh mengajukan surat wawancara kepada dinas, pertama 3 dinas sebenarnya, dinas pemberdayaan perempuan, dinas kesehatan, dan dinas sosial. Jadi saya mengirim surat ke dinas tersebut, dan cuma satu dinas pemberdayaan perempuan yang saya datangi, saya diterima gitu surat saya gitu, dan saya mewawancarai beliau, ketua dinas pemberdayaan perempuan. Pamong tadi gimana maksudnya? Kalau ini maksudnya hasil riset kami ini, kan ini di cross check gitu, direvisi gitu Kak. Di cross check oleh pamong kami itu kayak di magang. Iya, dari Fitra Riau. Oh, dari Fitra Riau, si pamongnya ini. Apa sih kepanjangannya? Apakah ini singkatan? Kayak pembimbing magang itu Kak. Oh, oke. Berarti setelah risetnya ada dan juga sudah jadi gitu ya, atau dalam prosesnya memang langsung dibimbing oleh kawan-kawan di Fitra Riau. Oke, I see. Nah, ini mungkin hal yang pastinya ditemukan. Mungkin tadi udah nyerempet sedikit ngomong tentang memasukkan surat, tapi berapa yang responsif akhirnya bisa diwawancarai gitu. Apa ada tantangan saat melakukan riset nih? Misalnya meminta data ke pemerintah yang tadi, ngajak wawancara, dan hal lain-lain, boleh diceritakan mungkin? Dari saya sih itu susahnya ngumpulin data itu Kak, makanya minta bantuan Fitra Riau gitu. Untungnya ada gitu. Itu pun cuma tahun 2022 dan 2023 kami dapatnya gitu. Jadi yang data terbaru itu mungkin belum ada Kak. Yang terbaru maksudnya 2024 ya. Oke. Dan itu yang menentukan akhirnya ngambilnya itu data 2022 dan 2023 saja siapa? Apakah mungkin data yang ditemukan awalnya riset kan, dari awal data raw banget, masih materi awal banget itu, dan ditemukan hanya banyak data yang tersedia di tahun itu saja. Apa ya standar yang kemarin akhirnya ngambil 2023 dan 2022? Karena banyak di tahun itu aja sih Kak. Karena datanya banyak di tahun itu. Semuanya 2023, 2022. Oh, oke. Alright. Nah, apa sih masalah yang ditemukan dalam riset yang hasil dari permasalahan itu apa yang ditemukan di riset teman-teman? Mungkin boleh satu-satu dari dulu deh. Ya. Widya dulu, silakan. Oke, baik. Terkait dengan tantangan tadi ya Kak, yang awalnya kami kan itu mahasiswa dari pendidikan masyarakatnya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau nih. Awalnya kan kami memang belum terlalu mengetahui terkait dengan kebijakan. Ya. Oke, kemudian
setelah kami masuk magang di Fitra Riau ini, disitulah kami mendapatkan pemahaman dan juga pengalaman terkait dengan kebijakan dan juga isu layanan dasar gitu. Kemudian juga kami di Fitra Riau ini dipercayai menjadi asisten peneliti di salah satu program dari Fitra Riau. Kemudian kalau terkait dengan permasalahan dari hasil riset tersebut, permasalahannya itu kalau di bidang pendidikan yaitu terkait dengan infrastruktur Kak, yaitu pembangunan secara fisiknya seperti kayak ruang kelas, kemudian bangku, terus juga pembangunan sumber daya manusianya, SDM-nya, yaitu mutu pendidikan itu, yaitu kurangnya guru itu dalam mengoperasikan IT, kan masih banyak tuh guru-guru kayak yang kesulitan gitu dalam mengoperasikannya. Terus juga dilihat dari sistem PPDB, penerimaan peserta didik baru berdasarkan tracking yang saya lakukan, itu banyaknya peserta yang mendaftar untuk sekolah, tetapi daya tampung dari sekolah itu sendiri minim. Kemudian juga ketersediaan dari infrastruktur itu sendiri. Nah, jadi itu tentu bahan dari pemerintahnya gitu kan, kesulitan terhadap pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan untuk mutu pendidikan. Oke, berarti infrastruktur tadi catatannya dan juga kualitas dari para pendidiknya ya, para gurunya seperti itu. Itu catatan yang didapatkan dari hasil riset di bidang pendidikan. Oh, mungkin selanjutnya ke bidang responsive gender. Kalau saya, masalah yang ditemukan dalam riset itu kebijakan yang responsif gender itu Kak, pertama tuh angka kematian ibu di Pekanbaru masih ada gitu kan Kak. Yang kedua tentunya diskriminasi terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan tuh ada anak, perempuan, dan lansia dan difabel gitu kan. Difabel tuh masih ini Kak, masih belum terlalu diperhatikan. Mau dimanapun di tempat dia berada tuh masih kurang diperhatikan, serta kekerasan seksual dan kekerasan itu anak itu masih terjadi Kak. Saya dapat sumbernya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari Januari 2023 sampai bulan Juli itu ada 28 kasus kekerasan terhadap anak. Jadi masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual. Oke, gimana dengan kemiskinan nih Sulastri? Kemiskinan itu kan dari riset itu kan banyak program-program upaya pemerintah lah gitu dalam mengentaskan kemiskinan gitu, seperti bantuan sembako gitu kan, atau bantuan dana BPJS gitu. Banyak sih Kak sebenarnya dari hasil riset itu. Terus banyak juga nih masih banyak jumlah penduduk miskin gitu. Oke, jadi hasil permasalahannya apa kira-kira dari hasil riset kamu ini ditemukan nih masalahnya tuh masih ada di sini gitu? Kurang ratanya ini sih Kak, bantuan-bantuan ini kepada masyarakat gitu, serta program-program itu sesuai nggak gitu sama pengentasan kemiskinan itu, ternyata masih belum gitu. Oke, targetnya adalah menurunkan angka kemiskinan, tapi apakah itu berhasil itu ya pertanyaannya tadi, dan juga apakah tepat sasaran dan sudah menyentuh semua masyarakat miskin begitu ya permasalahannya tadi yang saya ambil. Oke, tadi kan udah ngomongin ya hasil dari masalah yang kemudian rise gitu di risetnya teman-teman masing-masing, dan kemudian ada kan pastinya juga meletakkan tentang strategi yang sudah mungkin dilakukan pemerintah dalam 3 bidang ini. Apa sih kira-kira yang sudah dilakukan pemerintah dan mungkin program-program yang mungkin dimasukkan juga ke dalam riset, apakah iya? Oh ya, boleh silakan. Kalau dari saya, responsif gender tuh, kebijakan yang responsif gender tuh strategi yang pemerintah upayakan
dia kan kami kalau saya kan dari 3 dinas utama ya kan, ada dinas pemberdayaan perempuan, dinas kesehatan dan dinas sosial. Nah mereka per dinas itu melakukan program dan kegiatannya. Yang pertama ada dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini. Pertama program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang kedua ada program perlindungan perempuan dan ada program perlindungan khusus anak dan lain-lainnya. Yang kalau kesehatan itu ada program upaya kesejahteraan masyarakat. Yang kalau di bidang sosial itu ada jaminan sosial gitu Kak, program jaminan sosial. Itu sih Kak strategi upaya dari pemerintah. Oke, itu di keterwakilan gender tadi. Gimana dengan pendidikan? Oke, kalau dari pendidikan Kak, pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Kota Pekanbaru dengan 3 program. Ya. Kemudian juga itu bisa dilihat di dokumen APBD. Dan juga tertera juga apa saja kegiatan serta anggarannya. Nah, dari pemerintah sendiri untuk mengatasi permasalahan itu ada program yang pertama yaitu pengelolaan pendidikan. Kemudian memiliki 4 sasarannya. Kegiatannya itu ada yaitu pengelolaan pendidikan anak usia dini, kemudian pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, dan terakhir pengelolaan pendidikan kesetaraan atau non formal. Kemudian ada program yang kedua yaitu program tenaga pendidik dan pendidik. Nah, itu memiliki kegiatan juga. Kegiatannya ada yaitu pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Satuannya itu ada PAUD tadi, kemudian ada SD, ada SMP, dan juga kesetaraan atau non formal. Yang terakhir itu ada program penunjang urusan pemerintah. Ini memiliki lumayan banyak program juga. Salah satunya itu ada administrasi keuangan daerah, kemudian ada pengadaan barang dan lain sebagainya begitu Kak. Oke. Gimana dengan Sulastri? Kalau kemiskinan itu ada 10 sih Kak, dari riset saya 10 dinas itu. Saya mengambil satu contoh program saja ya. Dari Dinas Tenaga Kerja itu ada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Dari Dinas Sosial itu ada program pemberdayaan sosial. Dari Dinas Pendidikan itu ada program pendidik dan tenaga kependidikan. Dari Dinas Kesehatan itu ada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan itu ada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Dinas Koperasi UMKM itu ada program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro. Selanjutnya ada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, itu ada program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Dinas Perdagangan Perindustrian itu ada program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Nah itu kan juga bermanfaat gitu kan bagi masyarakat juga. Nah selanjutnya ada Dinas Pekerjaan Umum, itu pelatihan tenaga terampil untuk masyarakat. Yang terakhir ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu ada program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Oke, berarti udah banyak ya program-program pemerintah sebenarnya. Tapi balik lagi, sebelum kita tadi ngomongin program pemerintah, kita juga membahas bahwa permasalahannya masih ada beberapa tadi ya. Kira-kira menurut kawan-kawan di sini permasalahan utamanya tuh kenapa? Program pemerintahnya sudah ada, tapi masih ada permasalahan yang belum selesai-selesai juga. Apakah ada rekomendasi di akhir riset ini yang kenapa sih masalahnya masih ada walaupun programnya sudah ada? Kira-kira apa ada? Rekomendasi untuk pemerintah ya, kenapa masih terjadinya permasalahan yang sekarang ini? Kalau dari saya sendiri itu ini percepatan pengarus utamaan gender, karena di Kota Pekanbaru ini saya lihat dan saya melihat dari berita-berita itu masih belum maksimal Kak, dan masih belum terjadinya gitu kan. Percepatan pelaksanaan PUG pengarus utamaan gender di Kota Pekanbaru.
baru. Dan yang kedua itu lebih mengubah perspektif masyarakat para dinas, dewan gitu, bahwasanya gender itu tidak hanya perempuan saja, jadi harus melek gender kepada semua kelompok gitu. Yang ketiga itu para dinas atau pemerintah itu harus lebih mainstreaming gender gitu. Oke. Dalam proses pembangunan. Yang lain gimana, ada pendapat? Kalau dari saya itu kan kemiskinan kan Kak. Iya. Harapannya sih agar lebih merata aja gitu tentang bantuan-bantuan untuk masyarakat gitu, serta di semua OPD itu kerjasama lah gitu untuk memaksimalkan program-program dari penganggaran untuk masyarakat juga gitu. Oke. Widya, ada tambahan? Oke, kalau dari Widya itu bidang pendidikan. Terkait dengan pendidikan, berdasarkan hasil riset itu mempunyai rekomendasi atau saran untuk pemerintah. Yang pertama itu tentang dari 3 program yang disebutkan tadi, salah satunya itu program urusan penunjang pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Itu dia memiliki anggaran yang tinggi dibandingkan dengan 2 program lainnya, sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan lagi alokasi anggaran yang diberikan terhadap program tersebut, karena dibandingkan dengan 2 program lain itu dia paling tinggi. 2 program lainnya apa nih? 2 program lainnya kan tadi ada program pengelolaan pendidikan, kemudian ada program pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, 2 itu dia masih kecil anggarannya dibandingkan urusan penunjang pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Kemudian juga itu kan dilakukan agar yang tadi permasalahan kita apa? Permasalahan kita kan terkait dengan infrastruktur dan juga mutu dari pendidikan. Kenapa anggarannya lebih besar di penunjang? Nah, tanda tanya dong. Nah, jadi kita mau lebih ke mensasarnya lagi gitu agar tercapainya gitu keadaan pendidikan yang lebih baik di Kota Pekanbaru. Kemudian juga dilihat dari data, yaitu angka anak tidak sekolah itu lumayan tinggi. Jadi diharapkan pemerintah itu mempunyai strategi yang lebih inovasi lagi untuk mengatasi angka anak tidak sekolah. Menarik pendapatnya. Kenapa anggarannya tidak tepat sasaran akhirnya? Karena kita sudah tahu masalahnya apa, tapi penganggarannya tidak sesuai. Nah, ini juga karena udah nyerempet sedikit, saya mau bertanya juga ini tentang apakah kebijakan tentang anggaran, apalagi Firayau kan tentang anggaran ya, sudah berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terlebih di bidang yang tadi ya, sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan juga pendidikan serta dengan gender. Bagaimana dengan anggarannya? Tadi Widya sudah ngasih tahu sedikit, mungkin yang lain bisa tambahkan. Bella, itu apakah sudah tercapai atau belumnya tuh, kalau dari hasil riset saya tuh belum maksimal. Karena dilihat dari anggarannya bahwasanya pendapatan Kota Pekanbaru itu sekitar 2,5 triliun di tahun 2022. Kan saya dua tahun ya kan Kak. Di tahun 2023 itu sekitar 2,7 triliun. Dan belanja daerahnya ini sekitar 2, triliun di tahun 2022, di tahun 2023 sekitar 2,6 triliun itu belanja daerah. Nah, apakah belanja program yang responsif gender ini tepat atau maksudnya sudah maksimalkah atau belum? Jadi saya melihat bahwasanya belum Kak, dari 3 OPD tadi. Kenapa saya bilang belum? Karena dari keseluruhan kegiatan dan program yang responsif gender ini di tahun 2022 itu sekitar baru kurang lebih 50 miliar. Di tahun 2023
kurang lebih sekitar 57 miliar. Jadi kan masih ada masih kerabu gitu kan Kak, kenapa belanja daerahnya kan agak tinggi, dan saya melihat juga belanja operasional itu lebih mendominasi daripada lembaga belanja yang lainnya. Jadi dan dilihat dari belanja program kegiatan responsif gender masih di bawah 5% mungkin kan Kak. Ya. Jadi saya menanyakan nih kepada Ibu Dinas Pemberdayaan Perempuannya gitu kan Kak, kenapa masih di angka kecil Bu, gini kan saya tanya. Karena ini mindset orang OPD atau dewan-dewan itu masih kurang katanya, karena mereka tuh tahunya gender itu tadi Kak perempuan doang. Jadi mereka hanya memasukkan program dan kegiatan itu perempuan doang. Jadi angka anggarannya masih dibilang kecil. Oke. Berarti gender secara keseluruhan mestinya tidak hanya spesifik kepada perempuan ya. Oke. Gimana yang lain Widya, mungkin Sulastri? Kalau Astri sendiri kan soal kemiskinan kan Kak. Iya. Nah, jadi dari 10 OPD tadi itu dijumlahkan itu pada tahun 2022 itu kurang lebih ya sebesar 80 miliar. 80 miliar, sedangkan tahun 2023 itu kurang lebih sih sebesar 90-an miliar. Oke. Jadi sama sih seperti Mela tadi gitu kan, lebih banyak belanja operasionalnya dibandingkan tentang menghilangkan gitu ya, atau kemiskinan ini gitu. Oke, kebanyakan anggarannya ke operasional daripada langsung ke masyarakatnya. Apakah itu maksudnya tadi? Iya. Oke, gimana dengan pendidikan nih? Kalau dari pendidikan ya Kak, kita melihat kan berdasarkan dari amanat dari Undang-Undang Dasar, yaitu pada pasal 31 ayat 4, di situ telah disampaikan bahwasannya alokasi anggaran untuk pendidikan itu minimal 20%. Ya. Nah, kita lihat di Kota Pekanbaru. Kalau dari Kota Pekanbaru, alokasi anggaran untuk pendidikan itu memang sudah melebihi dari 20%. Ya. Karena kita berdasarkan tracking 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 sampai 2023. Ya. Di tahun 2022 sebesar 590 miliar. Kalau kita persenkan itu 23%. Oke. Dan di tahun 2023 itu sebesar 590 miliar. Kalau dipersenkan itu sebesar 20. Kalau di tahun 2023 itu sebesar 595 miliar. Dan dipersenkan persentasenya itu 22%. Ya. Nah, dari data tersebut, jadi memang dari segi anggarannya itu mengalami kenaikan. Yang awalnya 590 miliar menjadi 595 miliar. Namun dari segi persentasenya mengalami penurunan. Yang awalnya 22%, yang awalnya 23% menjadi 22%. Nah, kemudian juga berdasarkan tracking tersebut kan Kak, kalau dilihat kan itu mengalami penurunan 1% ya. Nah, juga kalau misalnya dari tracking tersebut kita lihat memang sudah melebihi dari amanat 20%. Tapi kita lihat lagi kembali bahwasanya walaupun sudah melebihi, tapi sampai sekarang fakta di lapangannya pun kan kita memang masih melihat nih pendidikan masih kurang gitu, belum lebih baik, padahal dari segi anggaran kita lihat sudah melebihi nih gitu. Jadi gimana, masalahnya di mana dari pendapat Widya, dari hasil riset kamu ya, dari penelitian itu? Kalau dari hasil penelitian itu, yaitu tadi kita melihat dari program yang urusan penunjang daerah, kabupaten atau kota, karena di situ anggarannya tinggi Kak gitu, dibandingkan 2 program lain gitu. Sedangkan juga kita lihat walaupun anggarannya itu tinggi, kemudian dalam 2 tahun itu dilihat anggaran yang di urusan penunjang
daerah itu 2 tahun itu mengalami kenaikan juga. Kayak kenapa di situ ditinggikan gitu, kenapa nggak di program lain? Karena memang kita kan sasarannya tadi yaitu infrastruktur sama mutu pendidikan ya. Udah kayak kenapa nggak 2 itu yang kita tinggikan dibandingkan yang urusan penunjang itu. Oke. Nah, di sini kita akan juga membahas tentang mungkin masukan teman-teman dari hasil riset yang sudah dibuat gitu ya. Harapan kepada pemerintah Kota Pekanbaru kira-kira apa? Silakan. Ya itu tadi Kak, karena saya melihat hasil risetnya itu masih kecil. Ini mengubah mindset tadi itu aja Kak, mengubah mindset para masyarakat, para OPD, dewan gitu kan, bahwasanya gender itu tadi harus menyeluruh semuanya pada kelompok rentan. Dan yang kedua lebih itu mempercepat pelaksanaan POG pengarusan gender di Kota Pekanbaru. Oke, itu harapannya. Gimana dengan Widya? Kalau menurut Widya, untuk pendidikan, pemerintah semoga kedepannya itu lebih memperhatikan alokasi anggaran lagi agar tujuan kita tercapai terkait dengan infrastruktur dan juga mutu pendidikan. Kemudian pemerintah juga harus kedepannya memiliki strategi yang lebih inovasi lagi untuk mengatasi permasalahan angka anak tidak sekolah. Oke, gimana dengan Sulastri? Kalau dari kemiskinan itu seperti tadi itu bantuan itu agar tepat sasaran aja gitu. Terus anggaran-anggaran tentang kemiskinan itu ya mungkin harus ditingkatkan lagi gitu untuk kesejahteraan masyarakat juga gitu kan, terutama yang masyarakat miskin gitu, butuh bantuan juga gitu. Oke. Nah, kita kan tadi udah ngomongin tentang riset teman-teman nih ya. Dan seperti awal tadi kita sudah mention bahwa teman-teman adalah Gen Z. Mungkin ini pengalaman pertama untuk melakukan riset ya. Dari awal banget sampai akhir. Risetnya sudah selesai? Sudah, tapi belum dipublish. Oh, oke. Rencananya akan dipublish ya? Iya. Masya Allah. Oke. Nah, bagaimana nih Gen Z melihat riset dan penelitian yang teman-teman lakukan? Kira-kira apa penting juga melakukan hal seperti ini untuk para Gen Z, para anak muda gitu? Penting untuk sih tahu isu dan akhirnya ya gimana sih Kak? Penting sih Kak, kalau kita tuh tahu tentang riset ini gitu, oh ternyata bermanfaat juga ya gitu untuk masyarakat lain gitu riset ini gitu. Kan jarang-jarang nih gitu Gen Z anak muda gitu kan meriset gitu tentang masyarakat ini gitu. Ya, gimana dengan Widya? Kalau menurut Widya, kita sebagai Gen Z ya, tentunya kita yang akan merasakan dampak dari kebijakan. Nah, kita tentunya harus turut terlibat untuk mengawal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti riset kali ini yang kami lakukan. Oke. Gimana dengan Mila? Saya itu sangat penting karena dari saya sendiri itu berguna, karena dari hasil saya tracking media, lihat masalah yang ada di Kota Pekanbaru, jadi saya tahu bahwasanya masih banyak terjadinya permasalahan di Kota Pekanbaru ini. Jadi kita tidak hanya melihat enaknya saja gitu kan, kita melihat juga nggak enaknya dalam permasalahannya itu di Kota Pekanbaru ini. Jadi Gen Z itu harus tahu nih, melihat riset-riset dan isu-isu terbaru. Oke. Nah, sebelum teman-teman melakukan riset ya, dan ini pertama kali juga dan sebelum di Fitra, apakah ada perubahan perspektif nih tentang masalah objektif yang ada di kota kita, yang ada di mungkin negara kita secara keseluruhan gitu. Akhirnya sebelumnya nggak tahu, akhirnya tahu gitu. Kira-kira ada nggak sih? Saya penasaran. Perubahan perspektif itu Iya, pandangan diri sendiri. Mungkin sebelumnya kita abai atau awam sekali dengan masalah, setelah sudah tahu dan kita baca banyak pasti ya, baca banyak dan interview banyak orang, oh ternyata kita nggak baik-baik aja. Apakah ada kira-kira? Ada. Iya. Kalau dari saya sendiri, saya kan kalau dari mahasiswa nih Kak, mahasiswa kupu-kupu Kak kalau saya. Iya. Jadi nggak terlalu ikut organisasi, jadi nggak terlalu mengikuti apa permasalahan di luar dulu pas masih mahasiswa kan Kak. Jadi setelah saya masuk magang, saya dikasih riset ini, jadi banyak tahu gitu Kak, banyak hal tahu tentang
segala hal macam dapat saya belajar gitu kan, dari yang nggak tahu apa-apa jadi saya tahu gitu. Banyak belajar, banyak mengetahui, banyak wawasan yang masuk dari saya sendiri. Oke, yang lain mungkin ada tanggapan? Kalau menurut Widya ya Kak, dari riset kali ini ya, tentunya ya kami yang awalnya itu mahasiswi di jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, ya kami memang kurang mengetahui terkait dengan kebijakan pemerintah gitu kan. Kemudian setelah kami magang di Fitra Riau ini, kami mendapatkan pemahaman terkait dengan isu layanan dasar yang tentunya itu menambah pengalaman dan juga wawasan kami, karena kami yang awalnya tidak terlalu tahu gitu kan. Terus juga kayak kami melakukan berbagai kegiatan di dalamnya, mulai dari kayak input data. Tentu kami kan pendidikan masyarakat gitu kan Kak, belum terlalu terkait dengan anggaran ya. Jadi kayak kami baru tahu, oh ternyata kayak di pendidikan besar juga anggaran di pendidikan. Terus setelah di cross check ke dalam lagi, oh ternyata anggarannya walaupun besar tapi besarnya ke arah mana dari 3 program itu gitu kan. Jadi kayak awalnya kita nggak tahu nih. Setelah kita melakukan riset ini, akhirnya kami baru lebih terbuka lagi, kayak kami awalnya dalam kota, jadi oh udah pemikirannya keluar kota gitu. Oke, Sulastri ada tambahan? Kalau saya sih sama sih sebenarnya, garis besarnya itu karena masih awam juga dengan riset itu gitu. Terus kalau ini nih kita nih sebagai Gen Z nih berperan lah gitu untuk kedepannya juga gitu. Kalau bukan Gen Z siapa lagi gitu. Iya, karena apa ya, kesadaran tuh muncul karena ilmu dan pengetahuan gitu ya. Balik lagi. Oke. Nah, kira-kira ada pesan untuk para Gen Z ini nggak untuk akhirnya lebih responsif dengan isu-isu masyarakat gitu? Bagaimana kita harusnya juga terlibat? Silakan, mungkin. Kalau tadi kalau Gen Z, kalau bukan Gen Z siapa lagi? Ada lagi? Udah cukup? Karena tentunya kalau kita nih gitu, kalau bukan kita siapa lagi kan? Dan juga yang akan merasakan dampaknya dari kita untuk kita dong. Nah, kayak Gen Z harusnya lebih merasakan dampak lagi. Kamu yang akan merasakannya, jadi kamu juga harus tahu. Oke. Kalau dari Lasri sih, Gen Z itu harus berani sih, terus jangan takut gitu. Oke, iya. Jangan apa? Berani untuk mencoba. Belajar dan berani untuk mencoba. Nah, sebenarnya ini kan hal yang baik ya untuk mestinya sih para mahasiswa itu berkecimpung dengan data, riset dan juga pemikiran yang kritis. Begitu, dengan melakukan ini kayaknya teman-teman jauh lebih di depan dari teman-teman lainnya ya, yang mungkin juga tidak melakukan riset ini sebelum mungkin skripsi teman-teman masing-masing. Karena kebanyakan mahasiswa tuh baru melakukan riset hanya di skripsi saja, tapi sudah melakukan selama proses semester lainnya itu keuntungan untuk diri sendiri sebenarnya. Dan saya ngelihat juga di Riau itu kurang sekali untuk mahasiswa melakukan riset. Kalau di luar Jawa udah banyak, misalnya ada proyek dari dosennya, mahasiswa dilibatkan sebagai peneliti juga mahasiswanya, seperti itu. Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk sahabat Green sebelum kita tutup? Apa ya? Sudah, itu saja. Oke, terima kasih semuanya kawan-kawan ya untuk Sulastri, Widya dan Mela sudah hadir di studio Green Radio Line. Dan sahabat Green, segitu saja diskusi kita kali ini dengan Gen Z bicara tentang kebijakan layanan dasar Kota Pekanbaru. Terima kasih sudah menyaksikan. Stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.